Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, tidur menjadi salah satu kegiatan atau rutinitas dalam kehidupan kita yang sangat penting bagi faktor kesehatan tubuh kita. Kenapa? Karena mungkin seharian setelah capek kerja di kantor atau ngurus rumah tangga gitu ya untuk ibu-ibu, ini kemudian kita malam hari butuh tidur untuk apa? Regenerasi sel dalam tubuh untuk mensupport kesehatan tubuh kita. Oleh karenanya tidur ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Gimana ceritanya nih kalau semisal tidur kita kurang seperti itu? Pasti ada dampak buruk yang terjadi pada tubuh kita. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu manfaat tidur bagi kesehatan. Tapi kalau kita ngomongin tentang tidur nih, kalau kita kurang tidur pasti tubuh kita merasa lemah seperti itu ya. Nah, akhirnya apa kalau lemas? Kita jadi males gitu untuk ngelakuin aktivitas sehari-hari. Nah, kalau ngomongin rasa malas, hari ini kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar rasa malas. Kita lihat yang pertama. Mitos fakta yang pertama seputar rasa malas adalah malas itu salah satu bentuk self sabotage. Nah, mungkin kalau kita berbicara rasa malas itu ya kita tidak bisa menjudge seseorang sih. Tapi kalau kita berbicara rasa malas itu ada kata-kata istilah self sabotage seperti itu. Mungkin karena merasa self esteemnya rendah, terus kemudian takut gagal gitu untuk melakukan pekerjaan atau tugas yang diberikan kepadanya. Akhirnya dia takut nih untuk mengalami kegagalan, tidak berhasil, dicap gagal, dicap tidak sukses seperti itu. Akhirnya mereka tidak mau mencoba. Nah, inilah mungkin mitos atau fakta yang pertama seputar rasa malas. Kita lihat mitos fakta yang kedua. Malas identik dengan depresi. Nah, mungkin ini agak sedikit berbeda ya depresi sama malas gitu kalau menurut pendapat pribadi saya. Kalau berbicara tentang depresi adalah orang-orang yang kurang motivasi seperti itu atau demotivasi sehingga akhirnya apa? Tugasnya terbengkalai. Kalau depresi itu menurut saya adalah sebenarnya dia mau melakukan itu tapi dia tidak bisa seperti itu karena kurang semangat. Tapi kalau rasa malas sebenarnya dia bisa melakukannya tapi kayak menghindari gitu, tidak mau melakukan pekerjaan itu. Jadi mungkin agak beda tipis antara depresi dan juga malas. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga. Malas dapat menular. Nah, ini sebenarnya sih saya nggak tahu apakah kemudian rasa malas ini memang benar-benar bisa menular atau tidak. Tapi saya pernah baca ada namanya teori konformitas seperti itu. Di mana kita akan meniru hal yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di komunitas kita. Semisal nih, kita punya teman-teman satu kelas punya PR gitu harus dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Ternyata dalam hari ketiga, keempat, kelima gitu ya. Teman-teman kita itu masih nyantai belum ngerjain tugas padahal kita udah diburu deadline untuk ngerjain PR. Akhirnya apa? Kita juga melakukan hal yang sama teman-teman kita santai belum ngerjain tugas. Nah, ini disebut dengan teori konformitas. Tapi apakah benar rasa malas itu menular? Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang keempat. Malas adalah hal negatif. Tidak melulu malas itu negatif ya. Karena kita lihat banyak sekali hal-hal di luar sana yang mungkin orang lagi malas ngetik pakai mesin tik nih. Akhirnya kepikiran yang lebih simpel apa ya? Nah, ketemulah komputer gitu. Nah, komputer kayaknya nggak bisa dibawa kemana-mana nih, malas untuk bawanya berat. Akhirnya muncullah laptop seperti itu. Ada juga pernah ada sejarah namanya mesin uap otomatis itu terlahir gara-gara orang malas nih nungguin mesin uap air yang konvensional seperti itu. Jadi malas tidak harus selalu negatif. Tapi apakah benar malas selalu negatif? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Yang terakhir, kita mitos faktanya adalah kemungkinan adanya gen malas. Nah, ini secara psikologis otak dan tubuh kita itu akan menerima respon positif ketika ada sesuatu kebahagiaan yang muncul dalam tubuh kita. Ada namanya dopamin seperti itu. Nah, ada namanya teori couch potato gen gitu. Jadi ketika kita satu keluarga dihadapkan dengan aktivitas yang positif, olahraga seperti itu, otomatis keturunan kita juga akan mengikuti. Tapi kalau ada salah satu habit dalam keluarga kita tidak mau berolahraga, maka akan menurun seperti itu. Nah, apakah kemudian rasa malas ini juga menjadi bagian dari gen? Dan kelima hal tadi adalah fakta atau mitos belaka. Nanti kita akan membahasnya, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini manfaat tidur bagi kesehatan. Tapi di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas nih beberapa mitos dan fakta seputar rasa malas. Dan untuk membahasnya dan mengklarifikasinya apakah itu fakta atau mitos belaka, telah bersama kami di sambungan Zoom dengan narasumber kita, Mbak Irma Gustiana A, MPSI psikolog dari Klinik Ruang Tumbuh. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Irma. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Apa Raden. kabar ini Mbak Irma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Semoga sehat dirimu ya. sehat juga ya. Alhamdulillah sehat Mbak Irma, terima kasih. Ya, Mbak Irma, hari ini kita akan membahas beberapa mitos atau fakta seputar rasa malas nih Mbak Irma. Jadi kalau kita berbicara rasa malas kan di pandangan orang itu selalu negatif seperti itu ya. Tapi mungkin mm-mm. adalah sisi positifnya seperti itu. Nanti kita akan bahas. Kita lihat yang pertama, mitos fakta yang pertama adalah malas itu salah satu bentuk self sabotage. Apakah kemudian orang yang merasa malas itu sebenarnya mereka itu mensabotase diri mereka sendiri karena mereka merasa self esteem mereka rendah, mereka takut gagal, dicap tidak sukses, tidak berhasil, akhirnya mereka nggak mau atau menghindari pekerjaan tersebut. Ya. Oke, jadi kalau mitos atau fakta itu adalah sebuah fakta ya Mas Raden ya. Mhm. Karena memang kalau self sabotage itu kan sebenarnya seseorang secara sadar memilih. Jadi dia memilih untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan tertentu, biasanya juga menunda-nunda atau dia berdiam diri saja. Nah, ini juga seperti tadi Mas Raden bilang, kebanyakan dari mereka memang memiliki self esteem yang rendah dan biasanya sih memiliki kepercayaan diri yang rendah dan juga kekhawatiran kalau apa yang sudah dia kerjakan itu, nantinya mengalami kegagalan. Sehingga daripada dia gagal, ya dia memilih untuk tidak mengerjakan, begitu. Jadi ini adalah sebuah fakta ya Mas Raden ya? Oke, fakta ya berarti ya. Ya, Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya Mbak Irma. ya, Mitos fakta, malas identik dengan depresi. Nah, apakah kemudian depresi dan malas itu sama, Mbak? Kalau menurut saya pernah baca-baca sih, maksudnya mhm, kayak kalau mhm, depresi itu orang terdemotivasi gitu, kurang mhm. termotivasi untuk melakukan sesuatu hingga akhirnya bukannya nggak mau gitu, bukannya malas, tapi sebenarnya dia mau, tapi dia nggak bisa karena mungkin kurang semangat tadi demotivasi. Tapi Iya, kalau orang iya. malas itu sebenarnya dia mampu loh gitu, tapi dia menghindari gitu. Benar atau nggak seperti itu? Ya, jadi itu adalah sebuah mitos ya kalau Hmm. depresi itu di apa ya, equals dengan, malas gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara dari ranah klinik, gitu ya, klinis gitu, jadi kalau mereka yang depresi itu kan terjadi kekacauan dalam berpikir. Sebetulnya mereka memiliki keinginan lebih untuk mengerjakan, tetapi karena, ada kekacauan dalam berpikir ya itu membuat mereka menjadi bingung harus bagaimana gitu, harus mulai dari mana. Nah, akibatnya memang menjadi demotivasi. Jadi, kehilangan minat, kehilangan selera ya, keinginan untuk bisa mencapai prestasi atau pekerjaan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Nah, sementara kalau mereka yang malas itu karena memang secara sadar, Mas Raden. Jadi Mhm. dianya sendiri nggak mau ngerjain atau menunda-nunda atau memang ya udah entar-entar aja begitu. Jadi memang, ini adalah sebuah, mitos ya kalau Mhm. misalnya disamakan antara depresi dengan kemalasan. Jadi begitu Mas Raden. Oke, berarti ini Mhm. mitos seperti itu ya. Depresi Iya, tidak sama dengan malas, malas juga tidak bisa disamakan dengan depresi. Beda seperti itu ya definisinya. betul Oke, kita lanjut ke mitos fakta betul. selanjutnya. Mitos atau fakta, malas dapat menular. Nah ini saya juga bukan psikolog tapi saya pernah baca gitu Mbak Irma. Bahwasanya ada namanya teori konformitas. Di Mhm, mana kita bisa meniru hal-hal yang betul dilakukan oleh orang-orang yang ada di komunitas yang sama seperti itu. Apakah kemudian malas betul. itu benar-benar bisa menular atau bukan seperti itu? Ya, ya tadi sesuai dengan apa yang Mas Raden sudah sampaikan. Jadi kalau kita dalam teori psikologi ada yang namanya teori konformitas. Jadi kalau kita berada dalam kelompok atau grup yang sama, ada kecenderungan kita untuk secara sadar memilih, untuk mengikuti gaya yang sama. Karena kalau enggak kita nggak akan dianggap sebagai bagian dari kelompok tersebut begitu. Jadi, kalau menular secara fisik, menular secara psikologis tidak, tapi lebih kepada kitanya sendiri sebetulnya memilih untuk mengikuti kelompok yang sama begitu. Jadi memang ini menularnya ya ini dikatakan sebagai sebuah mitos begitu Mas Raden. Oke, berarti mitos ya, bukan Ya, menular seperti itu, tapi lebih kepada betul. social judgment
adjustment dari orang-orang di Ya, sekitar kita gitu social ya. adjustment, social pressure, kalau Iya. kamu nggak ngikutin kita, lo nggak asik gitu kan. Oke, kita lanjut ke mitos fakta selanjutnya Mbak Irma. Ya, Mitos atau fakta, malas adalah hal yang negatif. Apakah selalu negatif? Saya pernah baca juga nih tadi sudah saya sebutkan, heeh, mesin uap otomatis itu lahir gara-gara orang males nungguin mesin uap yang konvensional yang biasa atau yang manual ya, seperti itu. ya. Atau mungkin juga kita ada mesin tik, akhirnya males ngetik pakai itu kan susah gitu ya ngapusnya. Akhirnya muncullah komputer. Dari komputer nggak bisa dibawa kemana-mana, males, akhirnya muncullah laptop. Tapi apakah selalu malas itu negatif? Ya, mitos Mas Hmm. Raden gitu. Jadi, malas itu sebenarnya memang seringkali orang menganggapnya sebuah hal yang negatif gitu, Mhm. tapi ternyata banyak hal itu yang juga muncul melalui aktivitas kemalasan gitu. Nah, Misalnya, kelihatan rebahan aja gitu ya, kelihatan nggak ngapa-ngapain, tapi bisa saja sebetulnya imajinasinya, aktif hmm. ya. Kemudian ada juga yang membuat itu menjadi produktif begitu. Jadi, nggak selamanya walaupun orang seringkali menganggap malas itu sebuah hal yang negatif, tetapi tidak selamanya, malas itu bisa memberikan dampak yang buruk juga. Jadi tergantung bagaimana individu tersebut memanfaatkan rasa malasnya untuk bisa tetap produktif nantinya, begitu. Oke, mungkin kalau dalam salah satu saya pernah baca juga di ilmu personality ada orang dengan ciri-ciri plekmatis seperti itu ya. Plekmatis itu Betul, ya dia kelihatannya kayak malas, nggak ngapa-ngapain tapi sebenarnya imajinasinya juga berkembang seperti itu betul. ya. Ya, dan pelan-pelan tujuannya tercapai, Oke. gitu. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang terakhir, Mbak Irma. Nah, ini Ya, nih, kemungkinan adanya gen malas dalam keluarga tersebut. Aduh, itu benar mhm. atau enggak ya? Iya, jadi bisa dikatakan sebenarnya sebuah fakta ya. Mhm. Jadi kalau kita bicara secara genetik itu kan, apa yang terjadi dalam tubuh kita ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan apa saja yang kita lakukan. Jadi menjadi habituasi dan itu mempengaruhi sistem kerja otak kita gitu ya. Jadi otak kita, tubuh kita akan menyesuaikan dengan pola-pola kebiasaan yang kita lakukan. Nah, jadi kalau misalnya di saat ini gitu ya, saya cenderung bermalas-malasan, tidak produktif ya, dan itu menjadi sebuah kebiasaan dan itu akan direkam oleh otak kita. Nah, bisa saja juga akan terjadi pada keturunan-keturunan saya berikutnya ya akan mengikuti pola-pola yang kurang lebih mirip begitu. Maka kalau ingin memiliki keturunan atau, misalnya anak-anak kita menjadi anak yang rajin, produktif dan lain sebagainya ya, kitanya sendiri sebetulnya harus juga bisa menciptakan, meng-create sehingga, otak kita ini tetap bisa produktif dan tetap bisa mencapai tujuan-tujuan hidup yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oke, tapi sebenarnya kalau kita berbicara dari sisi psikologisnya nih Mbak Irma, kalau dalam Mhm, keluarga dididik dengan satu habit tertentu dan mungkin itu habitnya negatif juga ini akan mhm. berlanjut terus nggak sih Mbak Irma untuk kemudian Iya, ke generasi-generasi betul. selanjutnya? Betul betul betul. Karena itu kan adalah pola kebiasaan ya, dan pola kebiasaan ini kan juga akan, bisa, diimitasi, kemudian, ada mirroring-nya. Jadi dia melihat, merasakan, kemudian mengalaminya sendiri, dan itu juga bisa menjadi sebuah penghayatan pada diri individu. Nah, kemudian secara personality dan secara psikologis pun ya itu bisa dia dia lakukan kepada generasi dia yang berikutnya. Nah, makanya kenapa kita sendiri sebagai individu ya atau sebagai orang tua ya harus bisa aware ya bahwa apa yang kita lakukan ini pastinya akan berdampak sangat besar sekali terhadap, tumbuh kembang, putra-putri kita nantinya. Begitu Mas Raden. Oke, berarti intinya adalah ini peran dan PR dari orang tua untuk mendidik anak-anaknya supaya mendapatkan asupan yang positif seperti itu ya. Betul Ketika betul inputnya positif, outputnya juga positif. Apalagi kita di zaman seperti ini ekstra kerja keras sekali gitu ya orang tua untuk mendidik anaknya. Baik, terima betul. kasih Mbak Irma sudah berbagi bersama kami Sama-sama Mas menjawab tentang ini Raden. mitos atau fakta seputar rasa malas. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Baik, selamat pemirsa, selanjutnya pagi. kita akan membahas tentang manfaat tidur bagi kesehatan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.id. Kami akan segera kembali. Baik.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu manfaat tidur bagi kesehatan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Sudah tersambung di sambungan Skype bersama dengan Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi, Dr. Andreas, apa kabar? Selamat pagi, baik. Gimana? Oke, Dokter Andreas, hari ini kita akan membahas seputar manfaat tidur ini, Dok, bagi Oke. kesehatan ya. Oke, tapi kalau Mhm, kita berbicara tentang tidur, semua orang, semua manusia ini pasti tidur, Dok. Tapi kalau kita mhm. berbicara tidur, tapi sebenarnya tidur itu apa sih, Dok? Tidur adalah waktu di mana kita beristirahat, di mana kita tertutup gitu ya, sensoris kita tertutup dari dunia luar, sehingga memberikan kesempatan pada diri kita, pada tubuh kita, pikiran kita untuk beristirahat, me-recharge segalanya, memperbaiki sel-sel yang rusak, gitu. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang tahapan tidur nih, Dok. Tahapan tidur Mhm. yang baik itu prosesnya seperti apa sih, Dok? Hmm. Tahapan tidur yang baik itu ada dibagi menjadi dua tahap besar, yaitu tahap tidur REM dan non-REM. Ya, sekarang disebut tidur REM itu kita sebut tidur R atau tidur R. Sedangkan tahap tidur non-REM, tidur N. Nah, tidur N sendiri dibagi menjadi tiga tuh. Ada N1, N2, N3. Ya, ketika kita memejamkan mata, kemudian mulai winding down gitu kan, pikiran mulai loncat ke sana kemari, tidak terkontrol, dan tapi orang lain di sekeliling kita lihat kita udah tidur gitu kan, napas kita udah teratur, ya kayak udah orang tidur lah. Tetapi kita masih sadar dengan sekeliling. Kita masih dengar suara TV yang menyala, ada orang keluar masuk, kita tahu. Itu disebut tahap tidur N1 atau tahap tidur ringan. Mhm. Nah, itu sebentar aja kok begitu. Beberapa menit masuk ke dalam tahap tidur N2, tahap tidur sedang, ya udah nggak sadar dengan dunia sekitar. Untuk dibangunkan perlu suara yang keras. Oke. Kemudian saat masuk tahap tidur dalam atau N3, nah inilah kita sulit dibangunkan. Kalau nggak diguncang-guncang gitu, sulit dibangunkan karena tahap tidur dalam. Dan yang khas adalah kalau kita bangun dari tahap tidur dalam, disorientasi gitu. Ini bingung, ini di mana, ini kapan, tidur apa, malam, apa, jam berapa, orientasi dulu. Ya, nah kemudian setelah N3 masuk balik kembali ke N2, baru masuk dalam tahap tidur R. Dalam tahap tidur R adalah tahap tidur mimpi. Ya, terus ya ada mimpi gitu ya. Nah, tahap tidur R inilah yang paling penting sebenarnya untuk otak kita. Ya, terus dia masuk lagi N2, turun lagi N3, balik N2, R terus naik turun sepanjang malam. Nah, inilah yang kita sebut sebagai hipnogram atau arsitektur tidur. Arsitektur tidur yang baik syaratnya adalah tidur ringannya kira-kira 5%, tidur sedang itu kira-kira 50%, tahap tidur dalam kira-kira 25 sampai 30% dan tahap tidur mimpi atau tidur R juga 25% kira-kira. Oke, berarti itu tahapan-tahapan dalam proses tidur seperti itu Yes. ya, Dok ya? Nah, Oke, dari mana kami tahu? Kami harus tahu dari pemeriksaan tidur dengan perekaman EEG pada saat tidur tentu saja. Ya, tapi kalau pemirsa nih mau tahu tidur saya itu udah berkualitas apa belum sih? mhm. Sederhana kok, nggak usah susah-susah. Bangun seger, siang nggak ada ngantuk, and that's it. Oke, bangunnya segar, siang nggak ngantuk seperti itu. Kalau semisal Iya, bangun paginya masih agak lemes-lemes, siang-siang masih ngantuk, itu berarti sebenarnya tidurnya tidak berkualitas atau kurang berkualitas atau durasi ada tidurnya yang dua, kurang ini, Dok? ada dua. Ya, karena gini, tidur itu harus kita pahami bahwa tidur itu sama seperti makan, ada porsinya. Oke. Selama kita masih mengantuk berarti masih ada yang kurang. Hmm. Kalau sudah segar ya tidak bisa tidur kembali, ya. Nah, sekarang kalau masih mengantuk berarti kan porsinya masih kurang nih. Nah, kurangnya di mana? Di hipnogramnya atau di durasinya. Hmm. Nah, kalau durasi udah cukup, ya kan? Terus bangun masih mengantuk. Nah, ini yang disebut dengan hypersomnia atau kantuk yang berlebihan. Jadi
gangguan tidur itu bukan hanya insomnia. Insomnia sulit tidur, ya. Yang lebih berbahaya sebenarnya adalah hypersomnia, kantuk yang berlebihan. Sudah tidur cukup, bangun nggak segar, dan setiap hari kok masih begitu, tidak pernah segar. Oke, tapi apakah indikatornya selalu durasi ini kalau kita orang awam kan kita tidak tahu tahapan-tahapan dalam tidur, yang penting Mhm. udah 7-8 jam pokoknya bangun harus segar gitu. Tapi masih ada juga yang kurang segar. Berarti apakah indikatornya selalu durasi atau berarti ada yang lain nih, Dok? Nah, satu yang paling harus kita waspadai memang durasi. Durasi dulu deh yang paling kita bisa evaluasi kan. Nah, kemudian kalau muncul gejala-gejala lain, ya, kapan sih harus diperiksakan? Saya kalau ngantuk, kapan yang harus diperiksakan? Ya, kalau sudah mengganggu aktivitas, sudah mengganggu fungsi kita sehari-hari, kan nggak enak gitu ya di depan komputer kerja, ketiduran lagi. Ini banyak sekali pasien saya yang baru jadi pasangan suami istri, istrinya baru mengamati, kok kamu sejak kerja di rumah ngantuk terus sih? Apa di kantor juga begini? Iya, nah loh, kan ini gejala hypersomnia sebenarnya, kantuk yang berlebihan. Oke, berarti itu ada hubungannya Mhm. juga dengan habit dia atau memang berarti memang tidurnya kurang berkualitas? Tidurnya kurang berkualitas. Nah, begini, tidur kurang berkualitas itu kalau orang awam kan melihatnya kayak tidur-tidur ayam, kebangun gitu kan. Ya. Nah, sebenarnya tidur yang kurang berkualitas itu adalah eh, tidur yang terpotong-potong tapi belum tentu disadari. Jadi parameter yang bisa dilihat adalah kantuk berlebihan. Nah, kemudian dilihat lagi kaki goyang-goyang apa enggak. Ini arahnya ke periodic limb movement in sleep, nama penyakitnya. Terus ada lagi yang sering ketindihan, erep-erep gitu kan. Nah, ini diagnosisnya arahnya ke narkolepsi dan ngantuknya parah sekali, bisa sewaktu-waktu blek ketiduran gitu kan, sleep attack. Nah, kemudian yang paling sering itu adalah sleep apnea di mana si penderitanya tuh ngorok. Nah, ngorok, napasnya terus berhenti-berhenti tanpa dia sadari, otaknya tuh bangun-bangun terus sepanjang malam. Jadi ada micro arousal yang dia nggak sadar. Jadi ngoroknya. Nah, ini berhenti, ini kecekek, and then otaknya bangun untuk ambil nafas, tapi tidur lagi gitu kan. Nah, ini kan fragmented, terpotong-potong tidurnya. Nah, karena tidur yang terpotong-potong itulah mau 7 jam, mau 8 jam, malah sudah 9 jam, bangun nggak segar, siang mengantuk, dan ini akan jadi sangat berbahaya. Oke, berarti ini ada dampaknya seperti itu ya, yang kemudian kalau tidurnya terpotong-potong dan lain sebagainya tadi itu ada dampaknya ke tubuh seperti itu. Dampaknya apa Ya, saja sih, Dok, ketika tidurnya itu tidak terlalu berkualitas seperti itu? hipertensi, diabetes, jantung, stroke, risiko kanker, depresi, impotensi, kematian. Oke. Tapi Jadi mhm, ya that's silakan. dangerous, that's serious. Jadi gini, ini yang orang kita kurang pahami. Misalkan masalah mendengkur aja ya, kan kayaknya wajar ya semua orang mendengkur, banyak orang mendengkur gitu ya. Tapi sesuatu yang wajar belum tentu normal. Mhm. Oke, wajar karena banyak, tapi belum tentu normal. Apalagi kalau kita lihat gitu ini yang ngorok kok sampai tersedak-sedak. Itu bahaya sekali karena nafasnya berhenti-berhenti pada saat tidur. Ini kan akan meningkatkan resiko seperti jantung, hipertensi, ya, belum lagi karena hypersomnianya dia jadi ngantuk kan. Nah, jadi gini, saat saluran nafas tersumbat, yang paling sederhana aja ya, saat saluran nafas tersumbat, dadanya terus nyedot, ya kan, berusaha menarik udara, tapi karena tersumbat tidak ada udara yang bisa masuk. Akibatnya tekanan dalam dada tinggi gitu ya, jantung di dalam jadi terhimpit kayak kecepit, ya kan? Nah, jantung jadi kerja keras tuh pada saat tidur. Nah, ini kan akan sangat berbahaya, ya. Jadi saat ini sudah dinyatakan bahwa untuk resiko penyakit jantung, untuk resiko stroke, mendengkur itu lebih berbahaya dibanding kadar kolesterol tinggi, bahkan dibanding kebiasaan merokok. Itu untuk kesehatan. Nah, kemudian untuk keselamatan misalkan, saat ini juga sudah dinyatakan bahwa pendengkur itu memiliki resiko mengalami kecelakaan 15 kali lipat dibanding yang tidak mendengkur. Oh. Nah,
Itu sebabnya seperti tahun lalu sebelum ada pembatasan aktivitas dan lain sebagainya, saya sering diundang ke berbagai perusahaan. Salah satunya contoh kemarin perusahaan tambang gitu ya. Karena dalam 1 tahun ada 11 insiden kecelakaan dalam pertambangan tersebut dan 10 diantaranya disebabkan oleh kantuk. Nah, bahkan dalam pelatihan saya kalau ada pasien yang mendengkur, saya wajib nahan SIM, surat izin mengemudi, karena mengendara dalam kondisi mengantuk itu lebih bahaya dibanding mabuk. Ya, jadi saya keluar surat gitu ya, kemudian si pasien wajib bawa ke DVLA, ke Dinas Lalu Lintasnya, melaporkan diri dan lisensinya ditahan sementara di sana sampai dari dokter menyatakan sehat kembali baru dia bisa ambil lagi. Oke, Gitu. berarti ini dampaknya sangat luar biasa ya ketika kita berbicara tentang manfaat tidur seperti itu. Tapi kalau akhirnya dampaknya sangat luar biasa mengerikan, rasa kantuk itu apalagi untuk mereka yang mendengkur dengan kualitas tidur yang tidak cukup baik seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mendengkur ini, Dok? Adakah kemudian posibilitas atau kemungkinan bahwa mendengkur ini bisa hilang dan bisa memiliki kualitas tidur yang baik? Begini, kalau dari kami kita harus periksa dulu. Kita harus periksa tidurnya dulu. Karena gini, bukannya tidak mungkin ya, ternyata mendengkurnya itu tidak ada gangguan nafas. Kalau hanya mendengkur tanpa gangguan nafas, kami biarkan. Tetapi kalau ada gangguan nafasnya, ya baru kita lakukan perawatan. Nah, perawatannya juga not that simple. Ada 3 kemungkinan, satu dengan dental appliances, ini dokter gigi yang buatkan alatnya, kemudian dengan pembedahan ya pada langit-langit mulut, pangkal lidah gitu dikecilkan supaya salurannya lebih lebar, atau dengan penggunaan CPAP mesin, kemudian ada maskernya dan harus ada settingannya gimana jenis mesinnya. It's not that simple. Oke, Jadi berarti nanti kita akan ada tahapan, ya ada tahapannya yang harus dilakukan. Oke, berarti ada beberapa tahapan untuk dilakukan supaya tidak lagi mendengkur seperti itu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih mendalam, Dok, di segmen selanjutnya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, manfaat tidur bagi kesehatan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjutkan obrolan kita bersama dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, kita lanjut lagi tadi yang sempat terpotong di segmen sebelumnya. Ini tentang detail dari orang yang mendengkur. Silakan, Dok. Ya, gimana? Oke, berarti apa yang harus dilakukan ketika orang yang mendengkur ini mau sembuh seperti itu? Adakah posibilitasnya? Ada, tentu saja. Ya pertama kita sekali lagi harus tahapannya adalah pemeriksaan dulu, biasanya lewat konsultasi terlebih dahulu. Dari konsultasi kita baru lakukan pemeriksaan tidur. Nah, pemeriksaan tidur yang modern ya bisa kita lakukan di laboratorium tidur, bisa juga di rumah. Jadi banyak sekali variasinya. Nah, dari hasil pemeriksaan tidur itu, dari analisanya, baru kita bisa tahu indikasinya dengan perawatannya bagaimana. Ya, apakah kita perlu pemeriksaan yang lebih dalam, misalkan pemeriksaan ke arah saluran nafas, amandelnya, dan lain sebagainya. Oke, Gitu. berarti harus melewati beberapa pemeriksaan yang lebih mendalam dan mendetail seperti itu ya, harus konsultasi langsung. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang kualitas tidur, itu dipengaruhi juga nggak sih, Dok, dari faktor usia seseorang? Nah, kebutuhan tidur manusia memang kalau dewasa ya itu antara 7-9 jam. Nah, dengan bertambahnya usia sayangnya kemampuan tidurnya ini berkurang. Oke. Jadi akibatnya ya banyak keluhan pada lanjut usia ya. Tapi pada lanjut usia bukan hanya insomnia biasa loh, kebanyakan kita sebut sebagai advanced
sleep wake disorder, ya. Jadi masalahnya bukan masalah orang kan taunya kalau insomnia apa tuh gara-gara pikiran lah apa, bukan. Tapi ini masalah jam tidurnya bergeser. Pada orang yang lanjut usia ini sudah merasa mengantuk di jam 7 malam gitu kan. Akibatnya ya udah tidur gitu. Nah, setelah itu tengah malam jam 1, jam 2 bangun, nggak bisa tidur lagi. Kemudian nyari deh, aduh saya nggak bisa tidur lagi, insomnia nih, minta obat tidur gitu kan. Nah ini jadi masalah lagi gitu. Padahal masalahnya it's not insomnia, tapi jam tidurnya, circadian rhythm-nya. Sama seperti pada yang masih remaja, dewasa muda, yang pertengahan 20-an, ya itu punya circadian rhythm yang berbeda lagi, di mana masih bisa tidur 8,5, 9 jam gitu ya kalau ada waktunya. Itu masih karena kebutuhan tidurnya demikian. Tetapi jam tidurnya berbeda. Jam tidurnya kalau orang tuanya jam 10 udah ngantuk, mereka baru mengantuk mendekati tengah malam. Ya, apalagi dengan adanya aktivitas yang segudang, kemudian expose cahaya yang tidak terkontrol, akibatnya terjadi yang namanya delayed sleep wake phase. Jadi bukannya advance, kalau tadi advance ini delayed. Nah, jam tidurnya jadi jam 3, jam 4. Ya biasa datang ke saya dengan keluhan insomnia. Tapi ya saya bilang ini bukan. Dan penanganannya justru jangan diberikan obat tidur gitu kan. Diberikan obat tidur misalkan supaya dia bisa tidur jam 11, ya bisa tidur jam 11. Obatnya habis ya balik lagi tidur jam 3. Jadi yang paling baik adalah ada strategi dan perawatan untuk menggeser jam tidurnya, dimajukan. Oke, kalau berbicara tentang menggeser jam tidur seperti itu dok, apakah kemudian orang yang bekerja pada malam hari otomatis mereka harus terjaga kan seperti pada malam hari. Nah mau nggak mau mereka harus tidurnya di siang hari seperti itu. Apakah tidur di siang hari sama berkualitasnya dengan tidur pada malam hari? Tidak, beda. Karena gini, kalau di siang hari siklus tidur yang tadi saya cerita ringan, sedang, dalam, dan mimpi, pada siang hari itu tercapai hanya dalam waktu 20 menit. Sedangkan di malam hari tercapai setelah 2 jam. Jadi yang baik yang mana ya? Tentu yang 2 jam. Nah, itu sebabnya ada caranya kalau shift worker. Gimana? Ya expose cahayanya harus diatur. Ya, misalkan pulang sudah terang ya harus pakai kacamata gelap ya kan, supaya expose cahayanya dikurangi. Sampai di rumah membersihkan diri ya jangan second job, tapi ya istirahat dalam suasana yang gelap, suasana yang tenang bukan sunyi. Gitu. Jadi ada cara-caranya dan mengatur shiftnya pun harus diatur searah jarum jam. Artinya misalkan 3 shift, 3 hari pagi, kemudian 3 hari siang sore gitu ya, 3 hari malam, 3 hari libur dulu. Seperti itu. Yang penting kita punya jadwalnya seperti itu, yang terorganize seperti itu ya dok ya. Oke dok, ini kita sebelum lanjut ngobrol lagi nih ada DM Instagram, saya akan coba bacakan. Ini dari @doni_wahyudi. Dok, saya suka ngantuk di siang hari saat bekerja. Akhirnya sering minum kopi, tapi jeleknya kalau malam mau tidur tuh susah banget. Besoknya di kantor ngantuk lagi dan berulang terus. Ini gimana ya dok solusinya? Jadi mungkin ini sering ngantuk, akhirnya minum kopi siang hari, efeknya ke malam susah tidur gitu. Akhirnya ya udah besok siangnya ngantuk lagi. Selalu berulang seperti itu. Itu jadi dilematis juga nih. Nah, perlu dipahami bahwa kafein itu adalah stimulan dan kafein akan bekerja di tubuh kita itu sekitar 9 sampai 15 jam. Kita ambil rata-rata 12 jam. Ya. Jadi kalau kita minum sore hari itu ngantuk lagi kerja jam 2 tuh kan biasanya jam ngantuk-ngantuk gitu. Kita minum akibatnya 12 jam bekerja. Jam 11 mau tidur kok masih seger. Ayo loh. Jadi gini, pertama kenali circadian rhythm kita. Irama circadian kita dikenali terlebih dahulu. Ya, saya tanpa kafein, tanpa stimulan termasuk nikotin gitu ya. Jam berapa saya ngantuk? Jam berapa saya ideal tidur, kemudian jam berapa saya ideal bangun, selama berapa tidurnya, kalau masih kurang tidur siang ada waktu apa enggak, seperti itu. Ini masalah pada masyarakat modern terus terang, karena pada masyarakat modern ngantuk, tidur itu identik dengan malas.
Mhm. identik dengan tidak produktif. Ya. Sedangkan yang insomnia, ngurangin tidur, kerja terus, itu identik dengan heroik, macho, produktif katanya. Padahal no, salah. Karena tanpa kemampuan otak yang optimal, orang gimana mau produktif? Nggak bisa. Justru dengan menjaga kesehatan tidur, ya, ini menjadi langkah cerdas untuk meningkatkan produktivitas. Daripada dalam kondisi ngantuk, bete gitu ya, terus bekerja, hasilnya juga nggak maksimal kok, banyak kesalahan, harus koreksi lagi, ulang lagi, dan lain sebagainya, sehingga suatu pekerjaan mungkin perlu waktu 4 jam. Padahal kalau kita tidurnya cukup, bagus, sehat, pagi bangunnya segar, semangat, bisa melakukan segalanya, pekerjaan yang sama mungkin hanya perlu waktu 1 jam. Mmm, oke. Berarti sebenarnya gini Dok, kalau mau saya ini sebenarnya bukan excuse ya, tapi ini saya mau mencoba mengklarifikasi. Bekerja dalam keadaan mengantuk itu tidak produktif, jadi tidak baik itu. Tapi kalau sudah selesai tidur, ya betul. Tapi setelah selesai tidur baru bisa produktif lagi. Berarti apakah ini menandakan bahwa tidur siang itu juga penting untuk me-recharge kembali energi dan semangat kita di siang hari? That's it. Itulah yang kita sebut sebagai power nap. Ya, untuk merecharge kembali. Tapi power nap itu konteksnya adalah malam-malam sebelumnya tidurnya cukup, bukan untuk balas utang tidur. Ya, jadi power nap itu begini. Setelah jam istirahat, setelah makan siang, ya ambil waktu sebentar aja, 15 menit, 20 menit untuk istirahat, tidur gitu kan. Lumayan. Cari posisi yang nyaman di kantor. Mau gelaran di lantai gitu, di bawah meja, pakai lagu lah, masker mata, sandaran, whatever yang nyaman deh. Coba. Kalau Setelah bersandar di bangun, meja kantor nggak apa-apa Dok? nggak Karena nggak ada. apa-apa. Ya kan jam istirahat, jangan jam kerja. Oke, Dok, tapi ini kan Ya. kalau untuk mereka yang masih WFH nih, work from home, ini kan kadang-kadang kita mungkin kerja 8 jam sehari di kantor sudah jelas waktunya gitu kan, 9 to 5 seperti itu. Tapi untuk yang work from home, ini kan nggak jelas ini jam kerjanya ya. Betul. Bahkan almost 24 hours a day itu mereka kerja Yes. gitu dengan terpotong-potong dan akhirnya berdampak juga ke kualitas tidur. Ini bisa berdampak juga dengan kualitas tidur mereka yang akhirnya nggak tahu batasan waktu kerja. Ya, banyak sekali pasien saya sekarang. Jadi gini, manusia itu kan makhluk irama, Ya. ya. Jadi iramanya harus jelas. Begitu work from home, wah iramanya berantakan. Ada yang jadi tidur melulu, istrinya jadi lihat kok jadi pemalas sih, kok tidur mulu, karena baru tahu nih. Biasa kan di kantor dia nggak tahu. Di kantor dia sebentar ngopi buat menopang supaya dia bisa kerja gitu kan, produktif. Enggak. Nah, ada lagi yang jadi insomnia malam harinya. Kenapa? Karena ya iramanya nggak diatur sepanjang hari, lingkungannya di sini. Ya, misalkan meja kerjanya di kamar tidur, atau dia bahkan bekerja di tempat tidur, lingkungannya nggak ganti-ganti. Kemudian pencahayaannya indoor terus dengan pencahayaan yang sama. Ya, ya wajar kalau kehilangan irama sehingga bingung. Tubuhnya nih bingung, otaknya bingung, ini waktunya tidur atau waktunya kerja. Bingung gitu ya iramanya. Ya, penyembuhannya gimana? Sederhana, atur irama. Apa saja yang diatur? Aktivitasnya diatur, cahayanya diatur, lingkungannya diatur. Siang, malam, beda. Itu aja kok, sederhana. Oke, berarti memang harus berirama seperti itu dan kalau kita berbicara tidur juga ada iramanya juga dan tubuh kita harus beradaptasi seperti itu ya Dok ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang normal seperti itu, tidak punya riwayat penyakit tertentu, mungkin bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh dokter tadi untuk kemudian memiliki tidur yang berkualitas. Tapi bagaimana dengan orang-orang dengan penyakit atau riwayat penyakit penyerta tertentu? Apakah kemudian riwayat penyakit penyerta ini bisa memengaruhi kualitas tidur seseorang juga Dok? Penyakit penyertanya apa dulu? Mungkin Ayo. seperti stroke, jantung, diabetes, itu ada kaitannya nggak Dok? Tidak secara langsung. Jadi gini, misalkan stroke. Nah, stroke itu masalahnya adalah kalau mobilitasnya terbatas, kemampuan bergeraknya terbatas, ya.
Nah, ini akan jadi masalah kalau di dalam kamar terus tidak ada aktivitas terus. Ya, harus dibeda-bedakan sekali lagi irama. Ini akan mempersulit tentunya. Jadi caretaker atau yang merawat yang harus membantu. Oke, kalau kaitannya dengan jantung, hipertensi, diabetes, jangan-jangan akibat gangguan tidur. Oh, justru malah terbalik ya ini siklusnya ya. Yes. Dari kualitas tidur yang tidak baik bisa mengaruhi ke penyakit yang lain ya. Oke, kan saya udah katakan kalau yang bentur udah jelas, hipertensi, diabetes jantung udah berkaitan, dan itu sifatnya memang gangguan metabolisme dan lain sebagainya udah jelas karena sleep apnea. Tetapi karena gangguan irama sirkadian pun sama, ya badan kok jadi tambah gemuk, makan udah dijaga gitu kan, olahraga sebisanya walaupun indoor di rumah sudah dilakukan, kenapa badan tambah gemuk? Kenapa kolesterol nambah? Kenapa gulanya nggak turun-turun? Kenapa kebutuhan obatnya makin banyak? Circadian rhythm, tidur terganggu. Oke, berarti ini memang sesuai dengan topik kita hari ini. Tidur yang berkualitas atau manfaat tidur itu sangat baik untuk kesehatan. Oke dok, nanti selanjutnya kita akan membahas beberapa kegiatan yang mungkin bisa membuat tidur kita berkualitas. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, manfaat tidur bagi kesehatan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Dan kita masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Kita sudah ada penelpon pemirsa, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Ya, halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Dati. Dengan? Di Bekasi. Dengan Mbak Ati. Dati, Mbak Dati. Iya. Oke, Mbak Dati di Bekasi, silakan Mbak Dati. Ini dok, selamat pagi dokter. Pagi. Ini saya ibu saya umurnya sudah 80 tahun. Nah, sekitar sudah 6 bulan ini dia susah tidur hampir setiap hari dok. Nah, kita sudah ke dokter, terus sudah juga kayak ke dokter psikiater juga, solusinya dikasih obat tidur. Nah, terus yang saya tanyain, aman nggak ya kalau misalnya ibu saya konsumsi obat tidur? Ya, kadang-kadang 2 atau 3 hari sekali, dok. Oke, dokter ada yang mau ditanyakan, dokter Andreas? Susah tidurnya itu bagaimana ya? Jam berapa? Ya nggak bisa tidur dok sama sekali. Siang juga nggak bisa tidur. Halo? Malam juga Halo? Kalaupun subuh dari jam 4 sampai jam 5 pagi aja dok. Oke, nggak bisa tidur sama sekali gitu ya? Iya, kegiatan juga udah olahraga, maksudnya olahraga ringan gitu. Terus kegiatan memasak atau di dapur itu udah ada gitu, tapi nggak bisa tidur kalau malam tuh dok. Itu gimana ya dok? Sudah jelas ya dok ya, kita coba jawab ya dok. Oke, terima kasih Mbak Dati di Bekasi. Terima kasih dokter. Ya, kita akan coba jawab. Silakan dokter Andreas. Pada orang lanjut usia memang agak sulit karena seperti saya katakan kemampuan tidurnya akan menurun. Nah, kalau orang normal yang tidur ringan, masih dengar suara apa segala macam itu sekitar 15-10 menit gitu ya. Nah, kalau pada lanjut usia ini bisa sampai setengah jam. Tapi orang lain lihatnya tidur gitu kan. Nah, jadi yang paling penting adalah mengatur irama. Sekali lagi, siang harus ada aktivitas, tidak boleh di ruang yang sama, dan tidak boleh cepat-cepat masuk kamar tidur. Ya, hanya masuk kamar tidur setelah menjelang waktunya dekat tidur gitu. Kalau memang jam ngantuknya let's say jam 9, ya udah masuk kamar jam 9 kurang. Ya, jangan dari jam 8 udah cepet-cepet pengen tidur, nanti susah tidur, jam 8 masuk kamar tidur. Nah, makin maksa tidur makin susah nanti. Jadi kita harus atur ya sebisa mungkin, dan sebelum tidur kita bantu untuk rileks, kita ajak ngobrol santai
kita putarkan lagu atau kita buka foto-foto yang lama biar dia senang aja. Kemudian pada jam yang ngantuk, kita bimbing beliau untuk tidur, dia akan tidur dengan lebih mudah. Bukannya langsung tidur, enggak, lebih mudah. Nah, jika perlu memang kalau memang ada obat tidur mau diberikan untuk membantu, silakan. Tapi pesan saya adalah minum di saat yang tepat. Jangan udah stres banget, udah cemas banget, nggak bisa tidur nih gimana, baru dikasih minum, akhirnya butuh dosis besar untuk tidur. Ya, kalau memang sudah beberapa hari nggak bisa tidur, kita nggak tega lihatnya, udah deh sekali-sekali dikasih, oke kasih gitu ya. Tapi ya itu tadi, dikasih di dekat jam waktu tidur beliau biasanya, jadi harus teratur. Kalau beliau memang biasa tidur jam let's say jam 9 kurang baru masuk kamar kan saya bilang, mungkin dari setengah 9 kita udah bisa kasih obatnya. Kemudian kita bimbing masuk kamar, tetap kita bimbing untuk relaksasi terlebih dahulu. Supaya begitu obatnya bekerja, beliau pun bisa tidur. Gitu. Oke, berarti intinya harus ada komunikasi dengan anggota keluarga untuk kemudian menstimulat ibunya untuk kemudian bisa mendapatkan feel comfort dulu gitu ya, rasa nyaman dulu, rasa tenang, rasa rileks, hingga akhirnya bisa kemudian masuk ke alam bawah sadarnya sehingga bisa tidur dengan nyenyak seperti itu ya dok ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Dati yang ada di Bekasi tadi, dan semoga sang ibu ini bisa kemudian bisa tidur nyenyak seperti itu ya. Nah ini semoga bisa menjawab juga. Dan kalau kita berbicara tentang sedikit saja dok, singkat saja, apa yang harus dilakukan untuk bisa tidur nyenyak? Merem. Oke. Gampang kok, gampang. Tidur itu semakin dibikin sulit ya akan semakin sulit. Intinya lakukan di jam-jam yang teratur, oke? Dan jam-jam yang teratur ini jangan langsung mau tidur ya, biasakan untuk ada relaksasi dulu setengah jam sebelum tidur, me time lah, entah itu cuma dengar musik sambil baca atau ngemil sedikit gitu ya, jangan berat-berat ya, baru tidur. Yang penting kan nyaman tadi. Yang penting nyamannya dulu seperti itu ya doknya. Kalau kita udah nyaman, kita bisa tidur pulas dan tidur berkualitas. Terima kasih Dokter Andrea sudah berbagi bersama kita. Semoga kita semuanya memiliki tidur yang berkualitas. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 088981005000 atau bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.